Halo Vipers, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kenalin, aku Nasma, aku dari Prodi Teknologi Pendidikan, dan aku bagian dari staf muda BEM FIPP 2023. Nah, dalam sesi podcast kali ini, aku dan Kak Tantri akan membawakan cerita horor. Dan untuk lebih jelasnya, boleh Kak Tantri untuk memperkenalkan diri? Halo semuanya, aku Tantri Amelia, mahasiswa semester 3 dari Bimbingan dan Konseling, tentunya masih di FIPB ya. Jadi aku asalnya dari Cirebon. Oke. Kak Tantri mahasiswa semester 3. Oke, semester 3. Kegiatan akhir-akhir ini Kak Tantri ngapain aja sih, Kak? Akhir-akhir ini aku lagi latihan namanya lensa ya, itu buat tampil nanti di Vivoria. Terus juga aku lagi menjabat sebagai ketua pelaksana untuk Expo Kampus. Hanya itu sih yang aku lagi sibukin. Oke, Kak Tantri ini menjuarai cerita pendek horor gitu ya, betul, cerpen. Boleh diceritain Kak itu gimana tuh kelompanya? Wah, sebenarnya itu rencananya mau jadi rahasia sendiri aja sih ya. Cuman pertama kali di sini aku bakal ceritain cerpennya aku yang sebenarnya aku hanya iseng-iseng aja gitu, mau nulis-nulis tentang apa yang aku alami, apa yang aku rasakan gitu ya. Ini tuh lebih kan ada cerpennya tuh bertema horor atau misteri. Sebenarnya aku lebih ke misteri karena aku mau mengangkat horor itu banyak, cuman aku belum siap gitu. Nah, jadi akhirnya aku mengangkat yang misterinya gitu ya, yang sampai saat ini tuh menurut aku masih janggal gitu. Sebenarnya ini tuh hanya mimpi ya, kalau orang-orang mikir mungkin hanya mimpi, tapi ini selalu aku rasakan di setiap kehidupan aku gitu. Jadi mimpinya itu waktu dulu pertama kali itu aku umur 18 tahun. Itu masih di rumah, belum kuliah, masih SMA berarti kan. Itu aku masih banyak kegiatan gitu di sekolah, dan akhirnya kurang lebih aku selalu capek di sore hari. Akhirnya kadang aku selalu tidur ketika menjelang maghrib. Nah, aku tidur tuh menjelang maghrib hari pertama itu. Kemudian aku mimpi di dalam mimpi itu tuh selalu lewat keranda mayat. Keranda mayat tahu kan, yang warna hijau, Ya, persis itu. lengkap ada bunga-bunganya dan payung hitam. Dan di situ sambil diiringi la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus kayak gitu. Cuma lewat sih di depan kamar aku persis gitu. Udah gitu. Tapi aku bangun-bangun tuh sudah berkeringat, sudah capek sendiri gitu, kayak dikejar-kejar. Tapi ternyata ini cuma mimpi. Oke. Nah, kemudian karena hanya aku menganggap itu mimpi, udah gitu kan. Ini hanya mimpi. Nah, terus kemudian besoknya lagi seperti biasa, aku ada kegiatan sampai sore. Aku malah tidur lagi tuh menjelang maghrib. Nah, saat itu aku tidur lagi, dan ternyata aku mimpiin hal itu sama di hari kedua. Tapi hentakan suara la ilaha illallahnya itu lebih cepat gitu. Jadi kayak orang la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus dibopong. Tapi di situ udah agak kelihatan, aku melihat kayak apa ya, manusia sudah dibungkus kain kafan gitu. Jadi kerandanya yang awalnya hijau ditutupin bunga-bunga rapi, tapi di situ mulai kayak seperti kain hijaunya tuh menipis gitu loh. Jadi kita bisa melihat dalamnya tuh seperti apa, ada terawang-terawang gitu kan. Di situ melihat bentukannya seperti ya manusia yang dibungkus kain kafan yang panjang gitu. Nah, sudah akhirnya udah mikir nih, lah kok aku mimpiin itu lagi gitu, kenapa ya gitu kan. Terus akhirnya aku baru ingat, ternyata harusnya kan menjelang maghrib itu aku nggak boleh tidur, katanya itu pamali ya. Iya, betul. Pamali. Jadi akhirnya ya sudah, aku tidak tidur lagi besoknya. Nah, akhirnya aku berhasil tidak tidur lagi, walaupun sebenarnya udah ngantuk banget. Tapi akhirnya aku tidurnya tuh jam 10-an, jam 10 malam. Nah, itu udah tidur lagi, tapi masih sama, masih mimpi. Nah, pas itu
mimpinya kan masih sama tuh kayak tadi, yang keranda lewat kayak gitu. Dan makin kenceng suara la ilaha illallahnya itu. Terus akhirnya aku dibangunin tuh sama ibu. Nak katanya gitu kan. Iya. Lah kenapa bu? Katanya ada yang meninggal katanya gitu. Lah siapa? Katanya nenek-nenek yang di depan rumah kita gitu kan. Terus kayak, loh apa maksud mimpi aku tuh nenek-nenek itu gitu ya, maksudnya gitu dan sebagainya. Apakah itu pertanda buat aku, tapi pertanda apa gitu. Nah ternyata pas setelah itu akhirnya takziah, aku itu udah jam 6 pagi, takziah lah ke rumah nenek itu. Terus udah habis itu ya untuk takziah sih berjalan lancar. Nah tapi kemudian malamnya aku bermimpi lagi, didatangilah sama si sosok nenek itu. Nah dia tuh datang ke mimpiku dengan kayak dia hanya mengucapkan pesan sih sambil memegang tanganku gitu. Dia memegang tanganku sangat erat sekali gitu kan. Nah katanya dia tuh pesannya tuh menurut aku sangat dalam sih untuk kita yang masih hidup gitu. Katanya nak, kamu jadi manusia jangan serakah. Jangan serakah karena kita di dunia ini tuh nggak selamanya gitu. Jadi dia hanya menitipkan pesan itu sih gitu kan. Jadi di situ udah langsung dia lepasin genggaman aku. Terus akhirnya kayak, oh ternyata dia ingin menitipkan pesan pada aku gitu kan. Akhirnya dari situ ternyata aku menyadari bahwa mereka yang akan pergi itu tuh ada. Nah di judul cerpennya itu aku tulis mereka yang akan pergi gitu. Nah jadi di situ juga ada pesan-pesan moral yang aku sampaikan kepada pembaca, bahwasanya dari mimpi itu ada pesan yang ingin diungkapkan dari orang yang mungkin ingin pergi tapi sudah tidak bisa berkata-kata gitu, tidak bisa berucap karena kan sudah tua gitu ya. Jadi Iya, gitu. Kurang lebih kalau dari cerpen aku seperti itu. Oke, itu dari kejadian mistis-mistis kayak gitu yang dialami sama Kak Tantri. Kira-kira Kak Tantri ada perasaan takut gak sih Kak? Oh ya, untuk takut sendiri, kalau takut tuh lebih takutnya kalau dikagetin langsung nyata ya gitu. Soalnya itu pernah juga gitu, iseng aja sih ternyata jahil. Kalau ditampakin langsung gitu ya, tiba-tiba ada di atas muka kita lagi tidur, tiba-tiba lagi di atas itu, kita kaget banget sih. Itu jujur pernah juga. Tapi untuk kayak mimpi-mimpi itu tuh ternyata aku alami lagi di Semarang gitu. Bisa diceritain tuh Kak? Jadi aku pertama kali ke Semarang kan, maksudnya kota orang gitu. Jadi aku di sini sebagai pendatang, datang tuh di kosan. Nah udah di kosan sih aman ya, aku ngerasain nggak ada apa-apa gitu. Nah pas udah dapet sebulan 2 bulan di kosan dari kuliah di sini, ternyata aku mimpiin hal yang sama seperti dulu. Tapi ini isinya beda sih. Nah jadi kan kosan aku itu dari kosan ke sini tuh lumayan jauh ya. Kalau jalan kaki sekitaran 7 menit. Kalau santai, kalau buru-buru mungkin bisa 5 menit atau 4 menit. Nah dari kosan itu tuh ada perumahan-perumahan juga gitu, masih dekat dengan perumahan-perumahan. Nah di mimpi itu tuh aku tiba-tiba datang ke rumah kayak masih rumah zaman dulu gitu ya, masih rumah zaman dulu. Tapi tuh aku kenal karena rumah itu tuh ternyata 3 langkah dari kosan aku. Nah itu aku tiba-tiba berdiri aja di depan rumah itu kan, berdiri terus lagi orang ramai gitu, tapi ada bendera kuning. Nah bendera kuning, terus aku dengan polosnya aku jalan-jalan mendekati rumah itu. Terus aku melihat ada foto nenek-nenek juga udah dibingkain. Intinya kayak semacam kalau ada yang meninggal itu fotonya ditaruh lah gitu ya. Nah aku liatin tuh kayak, oh jadi ya dengan polosnya kayak, oh jadi nenek itu meninggal gitu ya. Jadi kayak terus akhirnya aku lihat masuk ke dalam ruangan rumahnya juga, dan itu masih sederhana gitu, masih kayu-kayu dan sebagainya. Nah cuman seperti itu sih mimpinya. Terus baru ternyata
kebangun tuh. Nah, aku tengah malam jam 2 kayaknya. Aku kebangun, oh ternyata cuma mimpi gitu kan. Ya udah lanjut tidur karena besok harus kuliah. Udah nih bangun besok kuliah. Udah nih udah siap, jalan kaki kan aku biasanya kuliah. Tak 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 tak. Nah, kok ngelihat bendera kuning di rumah yang aku mimpikan, yang semalam mimpi. Aku lihat, oh ada yang meninggal kata begitu. Terus ternyata di situ tuh ada foto neneknya juga. Terus aku lihat fotonya, loh itu kan foto nenek yang semalam di mimpi, kata aku gitu kan. Kata aku gitu kayak, aku takut ini mimpi lagi gitu loh. Jadi akhirnya sampai aku balik lagi ke kosan. Ini ada lucunya juga sih. Balik lagi ke kosan, aku ketuk-ketuk kamar temanku, tolong cubit aku, kata aku gitu kan. Dan itu sakit, ternyata itu nggak mimpi gitu. Ternyata, oh ya udah, ternyata secepat itu gitu semalamnya aku mimpi itu. Dan ini tempatnya tuh beneran yang aku mimpikan dan persis gak ada yang berubah sama seperti yang mimpi aku semalam gitu. Itu sih yang kejadian mimpi lagi yang aku alami di pertama kali di Semarang ini gitu. Oke, dari Kak Tantri sendiri punya nggak sih Kak pengalaman horor yang sangat berkesan bagi Kak Tantri sendiri? Pengalaman horor ya, lebih ke santet sih. Lebih ke santet ya. Iya. Bisa diceritain ke teman-teman sekalian? Mungkin yang aku alami ini aku nggak tahu apakah emang beneran ada orang yang jahil atau enggak. Tapi ini kembali lagi pada kepercayaan setiap orang ya. Ya, kepercayaan setiap orang, apakah orang itu percaya dengan hal-hal yang goib atau enggak gitu kan. Tapi yang aku alami, aku pernah nggak bisa dengar 3 hari. Itu karena apa tuh Kak? Nah itu aku udah berobat nih. Aku udah ngecek ke dokter telinga dan sebagainya, itu gak ada apa-apa. Itu beneran kata dokternya ya gak ada apa-apa. Jadi kita gak bisa ngelakuin apapun karena emang bersih gitu. Kecuali kalau emang ada kotoran atau sebagainya ya kita ambil gitu. Tapi ini bener-bener gak ada. Sampai waktu hari pertama aku diemin kan, maksudnya masih bisa dengar tapi masih agak jauh gitu lah pendengarannya. Oke. Tapi hari kedua udah makin parah nih. Hari kedua udah makin parah. Udah kayak bener-bener gak tahu orang-orang ngomong apa gitu. Kayak itu gak enak banget sih, gak bisa denger. Terus akhirnya, nah itu yang hari kedua itu ke dokter dan berobat gitu, dicek ternyata emang masih bersih gitu. Nah terus hari ketiga bener-bener gak bisa denger apapun. Sampai aku pengen nangis terus, aku nangis terus di situ, nangis terus. Ibu ini gimana? Aku gak bisa denger. Sebentar lagi aku mau kuliah. Itu pas libur kan di rumah, kayak gitu dan sebagainya. Terus akhirnya karena udah coba berobat gitu kan, akhirnya coba deh ke yang ngerti, yang nggak bisa lihat gitu loh, maksudnya hal-hal yang bukan medis gitu. Ternyata udah nih kebetulan apa ya, kalau aku kan bahasa Sunda ya, manggilnya Uwa gitu ya, jadi kakak mamang ding, manggilnya mamang, jadi adik dari ibunya aku itu kebetulan agak ngerti dengan hal-hal kayak gitu, dipanggil tuh. Terus akhirnya dicek gitu kan telinganya. Ternyata memang ada. Terus pas ditarik yang keluar itu hewan berbulu hitam. Keluar tuh dari telinga dikit-dikit. Itu agak sakit sih sebenarnya. Telinga dikit-dikit keluar. Udah nih, keluar semua dua-duanya tuh selalu kayak hewannya tuh masih hidup. Ngerti gak sih, kayak utek gitu kan. Itu masih hidup, kayak keluar dari telinga aku kayak ya ampun, aku langsung bisa dengar akhirnya. Dan kayak ya ampun, ini kok ada orang setega itu ya. Maksudnya ya udah, kalau kata dia sih ya udahlah gitu kan, emang jahil gitu. Jadi yang penting kita banyak doa, banyak ini gitu kan. Mungkin aku juga lagi lengah, lagi capek gitu ya, lagi itu. Jadi dia coba dikasih pesan-pesannya banyakin doa aja, banyakin ibadah gitu. Kayak gitu sih kalau pengalaman yang mungkin dari segi mistis. Kalau soal penampakan juga ada. Ceritain aja Kak, biar viewers-viewers pada gak penasaran nih sama cerita Kak Tantri. Saya cek dulu ya, takutnya datang gitu. Ada serem banget ini. Kadang kalau diceritain, saya waktu nulis cerpen juga hadir. Berarti menemani Kak Tantri. Iya. Dia liatin aku nulis cerpen, dia lihat hadir. Itu mungkin di belakang layar ya. Karena emang merasa terpanggil ya dengan cerita
dia ada di situ, jadi dia terpanggil gitu. Mungkin kalau dari yang paling horor banget yang aku rasain itu ketindihan, tahu kan? Ketindihan. Nah itu mungkin orang-orang juga pernah merasakan ketindihan, tapi mereka, aku nggak tahu mereka pas ketindihannya itu bisa melek nggak ya? Pernah ketindihan nggak? Dari aku sendiri sih belum pernah. Mungkin ada yang cuman badannya nggak bisa gerak, tapi nggak dinampakin sosok atau dan sebagainya. Tapi kalau aku sendiri itu bener-bener ditampakin gitu. Aku ketindihan, terus aku masih bisa melek, tapi emang nggak bisa bergerak gitu. Nah tapi aku melek, tapi aku bertatap-tatapan sama yang matanya merah ya, berbulu, gede gitu kan. Terus dia bukain mulut aku gini. Aku sampai udah. Jadi aku nggak bisa, bener-bener aku gitu kan. Tapi dia kayak begitu, kayak bener-bener ikutan, pokoknya tangan dia yang panjang gitu tuh narik mulutku gitu. Itu yang paling parah banget sih menurut aku, kayak. Dan aku nggak bisa apa-apa, gitu kan, mau teriak pun gak ada suara kan, jadi kayak bener-bener susah banget gitu. Dia cuman kayak itu, terus kayak abis itu aku baca-bacain aja dalam disitu aku cuman ya Allah tolong, ayo siapa yang datang ke sini, siapa gitu kan. Ternyata untungnya tiba-tiba hilang aja gitu, hilang. Tapi nggak tahu kayak dia tuh masukin apa ya, nggak tahu masukin suatu hal ke aku atau enggak, soalnya dia kayak masukin gitu juga, cuman aku nggak lihat apa, nggak tahu apa. Cuman ya semoga aja aku baik-baik aja ya, tapi untungnya baik-baik aja. Kalau cuman emang badannya sakit-sakit dan pegel-pegel aja gitu. Dan itu sih yang paling horor, yang menurut aku kayak jangan sampai lagi gitu. Oke. Kan Kak Tantri bisa melihat hal-hal yang sekiranya nggak bisa dilihat nih sama mata orang normal. Dan Kak Tantri baru menyadari hal itu dari kapan, Kak? Sebenarnya dari kecil sih. Sebenarnya dari kecil, cuman aku nggak terlalu bisa lihat itu loh. Jadi maksudnya kadang hanya beberapa yang bisa nampakin dan bisa aku lihat gitu. Karena waktu kecil tuh kadang suka dibilangin suka ngomong sendiri, suka main sendiri gitu kan dan sebagainya. Terus tapi untuk saat ini tuh aku lebih ke kayak inginnya tuh menjauh aja sih sebenarnya. Maksudnya kadang capek sendiri gitu lah gitu. Kadang capek sendiri dengan hal-hal yang menurut orang lain mungkin bisa aja aku nggak normal atau aku nggak aneh gitu ya sebenarnya. Soalnya mereka nggak bisa lihat gitu, jadi aku bingung mau ngomongnya apa karena emang susah dijelasin gitu. Jadi sebenarnya untuk sekarang sih makin dewasa, makin lumayan udah agak hilang dikit sih gitu ya. Udah agak gak terlalu ngerasain kayak dulu banget pas lagi puncak-puncaknya tuh pas lagi masih sekolah SMP SMA lah gitu. Sekarang udah lumayan ketemunya yang baik-baik deh gitu, kayak gitu. Berarti lebih sensitifnya waktu SMP SMA gitu. Iya betul. Karena Kak Tantri kan punya kemampuan seperti itu dari saudara apakah punya gitu, kayak keturunan gitu? Kalau dari silsilah sih aku nggak tahu ya, maksudnya aku nggak tahu dan aku nggak nanya-nanya juga apakah kakek nenek aku dulu gimana aku nggak tahu juga. Tapi kalau aku sih taunya ya itu tadi, mamang aku atau adiknya dari ibu aku kan paham dengan hal kayak gitu. Mungkin bisa jadi aja, mungkin bisa jadi dari keturunan atau sedikit gitu ya, atau dari kakek nenek. Yang aku tahu juga kakek nenek dari ibu aku tuh kayak pernah bisa gitu loh ngobatin atau apa gitu. Jadi kayak mungkin aku milih gitu, tapi aku nggak mau terlalu tanya-tanya sih ke keluarga. Jadi ya udahlah gitu. Kak Tantri pernah nggak sih Kak diperlakukan berbeda gara-gara Kak Tantri punya kemampuan bisa melihat hal-hal yang sekiranya nggak bisa dilihat sama orang-orang gitu? Sebenarnya aku nggak sendiri sih, aku sama adik aku. Adik Kak Tantri juga? Iya, dia lebih apa ya, lebih sensitif karena kan dia pas baru lahir dia dari kandungan sih katanya, dari kandungan udah mulai ada apa ya, gen-gen yang bisa melihat gitu ya. Soalnya dari kecil tuh dia sendirian selalu bilang kan bilang ke aku tuh teteh ya, teh main sama mbak itu yuk katanya. Mbak siapa? Gak ada mbak siapa kok gitu kan. Nah aku kadang suka nggak bisa lihat juga gitu loh. Jadi tergantung
dia nampakin ke siapa gitu. Nah kadang aku nggak bisa lihat juga. Jadi loh ternyata pas aku sadar ternyata dia juga punya kemampuan itu gitu. Jadi aku ngerasa ada temen nih gitu kan. Jadi kadang malah pernah tuh malam-malam kan kaca rumah itu besar ya. Nah rumah aku tuh posisinya hampir ada di atas, terus depannya rumahnya di bawah. Jadi kayak tanahnya tuh gak rata gitu kan. Nah kaca besar gitu. Terus udah maghrib nih. Terus tiba-tiba dia ngejerit terus nunjuk kaca. Katanya, hah kenapa? Kata aku gitu kan. Oh itu ada pocong katanya gitu kan. Terus kayak tapi aku nggak lihat gitu kan. Mana terus kayak tapi ya mungkin hanya nampikin ke anak kecil itu gitu kan. Saya yaudah katanya sampai ya jadi akhirnya tahu gitu. Oh ternyata benar dia bisa lihat gitu. Dia yang lebih sering sakit sih ketika ada orang-orang jahil ngirimin sesuatu, ada orang-orang iya kayak gitu sakit itu dia yang ngerasain, dia yang kayak nopangin energi-energi yang negatif sebenarnya gitu, bisa nopangin juga. Jadi ketika ada yang jahat ke kita terus ngirimin hal-hal yang gak baik, nah itu sebenarnya tubuh kita tuh bisa nahan tapi mungkin nantinya sakit gitu. Aku juga kayak mungkin tadi misalnya telinganya gitu kan kayak gitu, ternyata emang ada yang mau jahilin gitu, kayak gitu sih. Karena kan Kak Tantri ini bisa melihat hal-hal yang nggak bisa dilihat sama orang normal nih. Kak Tantri pernah lihat nggak sih di sekitar FIPP sendiri ada nggak? Kalau untuk di FIPP itu aku belum, jujur aku belum belum ditampakin ya. Jangan sampai gitu kan. Jangan sampai karena aku sering latihan lensa juga. Nah latihan lensa tuh aku sering sampai malam karena berdialog atau meditasi dan sebagainya. Itu di belakang, di paling belakang di daerah BK itu. Kalau aku sendiri jujur nggak pernah, cuman ngerasa aja sih, ngerasa ada yang nungguin gitu, ngerasa ada yang nungguin. Cuman untuk aku sendiri kayak yang orang-orang lain yang nggak tahu, ya udah aku nggak usah bilang, takutnya mereka parno atau gimana gitu ya. Tapi untuk ditampakin sih pernah sosok hitam aja di daerah BK yang paling belakang. Sosok hitam besar, mungkin itu salah satu penunggu juga. Cuman aku nggak tahu ya, maksudnya aku nggak terlalu pengen berkomunikasi dan aku juga nggak bisa berkomunikasi gitu ya dengan mereka. Aku hanya bisa melihat gitu. Jadi aku rasanya itu ada yang nungguin aja sih. Jadi tapi ya tetap aja aku setiap itu kayak permisi mau latihan gitu kayak gitu. Jangan diganggu gitu. Lihat aja nggak apa-apa gitu. Paling gitu sih. Tapi alhamdulillah nggak diganggu sih. Tadi cuma ditampakin aja tapi nggak pernah iya, gitu ya? Betul. Baik-baik sih kalau sih. Oke, berarti Kak Tantri ini mahasiswa BK semester 3 dan Kak Tantri sendiri ini punya kemampuan hal-hal yang mistis dan bisa melihat hal-hal yang sekiranya nggak bisa dilihat sama orang normal. Nah, karena kemampuan tersebut Kak Tantri kan mengikuti lomba cerpen ya Kak? Betul. Dan alhamdulillahnya memenangkan lomba cerpen tersebut. Dan Kak Tantri sendiri juga memiliki saudara yang sekiranya punya kemampuan seperti itu juga. Terima kasih untuk Kak Tantri yang udah nemenin aku ngobrol-ngobrol tentang cerita horor kali ini. Dan tentunya episode kali ini nggak bakal berakhir di sini aja teman-teman. Nanti bakal ada episode selanjutnya yang bakal lebih seru dan menarik dibanding episode kali ini. Nah, bagi Vipers yang suka dengan episode kali ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman Vipers agar bisa mendengarkan cerita-cerita horor dari Kak Tantri ini. Cukup sekian, saya Nasmatul Askia, pamit undur diri. Terima kasih. Bye-bye.